Halo, selamat datang kembali di Belajar Branding Tanpa Pusing. Saya Adam Miftahul Huda dan di episode ini kita akan mengupas tuntas mengapa branding seringkali terasa membingungkan dan ngebikin kita pusing. Jika di episode pertama kita telah memahami bahwa brand adalah entitas dan branding adalah proses pengentitasan, sekarang kita akan membahas mengapa konsep ini seringkali terasa rumit dan bagaimana cara menyederhanakannya. Jika kamu pernah merasa branding itu sulit dipahami, kamu tidak sendiri. Banyak orang, termasuk saya dulu, menganggap branding sebagai sesuatu yang kompleks, penuh dengan istilah teknis dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang bekerja di industri kreatif atau pemasaran. Tetapi setelah bertahun-tahun meneliti dan mendalami branding, saya menemukan beberapa alasan utama mengapa banyak orang merasa kesulitan memahaminya. 1. Branding sering dikaitkan dengan pemasaran dan iklan. Banyak orang mengira branding itu sama dengan strategi pemasaran atau sekadar promosi produk. Akibatnya, kita sering melihat branding dari sudut pandang bisnis. Padahal branding lebih luas dari itu. Branding adalah tentang bagaimana sesuatu dikenali, bukan sekadar bagaimana sesuatu dijual. 2. Banyak definisi yang membingungkan. Coba cari arti branding di internet. Kamu akan menemukan banyak definisi yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya sebagai pencitraan, ada yang mengatakan branding adalah strategi bisnis, bahkan ada yang menganggapnya sebagai sekadar desain logo. Perbedaan definisi inilah yang seringkali membuat kita bingung. 3. Branding sering dibuat rumit dengan istilah teknis. Kata-kata seperti brand equity, brand positioning, atau brand awareness memang terdengar keren, tapi seringkali justru menambah kebingungan jika kita tidak memahami dasarnya dulu. Istilah-istilah ini hanya akan terasa seperti jargon yang sulit dipahami. 4. Kurangnya pendekatan yang sederhana dan natural. Banyak materi branding yang disampaikan dalam bentuk teori bisnis yang kompleks, tanpa menyederhanakan konsepnya agar bisa dipahami secara alami. Padahal, branding sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, bagaimana cara kita memahami branding tanpa harus pusing? Saya ingin berbagi pendekatan yang saya gunakan selama bertahun-tahun untuk membuat branding terasa lebih sederhana dan natural. 1. Kembali ke inti. Branding adalah identifikasi. Daripada memikirkan branding sebagai sekumpulan strategi yang rumit, lebih baik kita melihatnya sebagai sesuatu yang alami. Cara sesuatu dikenali. Apapun yang bisa diidentifikasi, baik melalui nama, warna, suara, atau bahkan gaya berbicara, adalah bagian dari branding. 2. Pahami bahwa branding bukan hanya untuk bisnis. Setiap orang, benda, atau ide bisa memiliki brandingnya sendiri. Misalnya, seseorang yang selalu mengenakan pakaian tertentu secara tidak langsung sedang membangun branding dirinya sendiri. Bahkan, kebiasaan kita dalam berbicara atau berperilaku adalah bagian dari branding. 3. Gunakan contoh dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang teman yang selalu memakai jaket merah setiap kali bertemu. Tanpa disadari, warna merah itu menjadi identifikasi dirinya. Itulah branding dalam bentuk paling sederhana, sesuatu yang dapat dikenali dan diingat. 4.
Jangan terjebak dalam istilah-istilah sulit. Daripada menghafal teori-teori branding yang rumit, lebih baik fokus pada esensi branding itu sendiri. Bagaimana sesuatu dapat dikenali dan memiliki identitas yang unik. Ketika kita memahami konsep dasar ini, istilah teknis lainnya akan lebih mudah dipahami seiring waktu. Branding memang seringkali terasa membingungkan karena banyaknya definisi istilah dan cara pandang yang berbeda. Namun, jika kita kembali ke inti branding, yaitu proses pengentitasan yang membuat sesuatu dapat dikenali, maka branding tidak lagi terasa rumit. Dengan memahami branding secara sederhana, kita bisa lebih mudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus merasa terbebani dengan konsep-konsep yang sulit. Di episode berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana branding sebenarnya tidak harus rumit. Kita akan melihat bagaimana entitas bisa teridentifikasi hanya lewat hal-hal sederhana yang sering kali kita abaikan. Sampai jumpa di episode 3. Branding itu tidak harus ribet. Entitas bisa teridentifikasi lewat hal sederhana. Terima kasih telah bergabung dan selamat menikmati perjalanan belajar branding tanpa musik.